Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, berjumpa lagi di channel Bonsai Kelapa Bambu Hapus Tangsel. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini tidak bosan-bosannya saya mau merawat bonsai kelapa saya. Di depan ada bonsai kelapa gading oren ya teman. Di sini bonsai kelapa saya ini dengan kreasi setengah batok ya, saya kupas ya teman. Oke teman, untuk bonsai kelapa ini teman, untuk masalah penyayatan ini sangat penting ya teman ya. Dan juga ini kunci utama untuk sebuah bonsai kelapa supaya menghasilkan bonsai kelapa menjadi indah dan juga unik ya teman. Dan di sini saya memberikan tips dan juga saran buat teman-teman semuanya, khususnya untuk para pemula ya, supaya lebih giat lagi membuat bonsai kelapanya. Jadi untuk bonsai kelapa teman-teman yang sudah pecah daun seperti ini teman-teman, walaupun daunnya tidak kerdil ya teman, ini gimana caranya supaya daunnya ini imbang ya teman. Jadi kita harus melakukan penyayatan ya teman, atau perawatan. Oke teman, saya mau melakukan kegiatan saya. Ini saya sudah siapkan pisaunya ya, buat menyayat bonsai kelapa ya teman. Pertama-tama saya mau bentuk bonggolannya dulu ya teman-teman ya, karena bonsai kelapa ini sudah lama ya saya belum ada perawatan. Nah di sini saya mau membentuk bonggolannya dulu supaya lebih bagus dan juga supaya lebih indah ya untuk ke depannya teman. Nah di sini pun banyak ya bekas potongan pelepah yang sudah kering ya teman ya. Jadi saya mau merapikannya supaya bonsai kelapa ini kelihatannya enak ya untuk dipandang matanya teman-teman. Jadi untuk kesempatan kali ini teman-teman, saya mau melakukan perawatan ini, yaitu perawatan lanjutan ya, supaya bonsai kelapa ini daun bonsainya supaya imbang ya. Jadi untuk mempertahankan daun bonsai kelapa menjadi imbang, yaitu dengan rajin untuk penyayatan seperti ini ya, harus dilakukannya dengan rutin ya teman-teman ya. Ini 1 minggu kita harus mengadakan penyayatan teman ya, supaya daunnya ini tidak terlalu tinggi ya teman ya. Jadi untuk mempertahankan keimbangan di daun teman-teman, untuk masalah penyayatan pastinya tidak akan ketinggalan ya teman ya. Jadi kita lakukan seminggu sekali. Dan untuk membentuk masalah di bonggolan juga kita harus lakukan juga ya teman-teman, supaya bonsai kelapa ini bonggolannya jadi imbang ya teman ya, supaya enak juga dipandang matanya. Baik teman-teman, jadi untuk perawatan di bonsai kelapa ini supaya bonsai kelapa kedepannya menjadi bonsai kelapa yang indah terus ya, dan juga enak dipandang matanya. Jadi untuk merawatnya bonsai kelapa ini sebenarnya tidak sulit ya teman-teman ya, sangat mudah. Yang penting kita rajin untuk masalah penyayatan dan juga bersih-bersih ya. Artinya kalau ada kutu putih yang menempel di pelepah atau di daun, nah ini kita harus perlu dibersihkan ya teman ya. Supaya apa? Supaya bonsai kelapa ini kelihatannya rapi, bersih dan juga indah ya teman-teman. Ini saya melakukan penyayatan. Nah ini untuk melakukan penyayatan ini teman-teman ya, saya sarankan lagi buat teman-teman kita, khususnya untuk para pemula ya, supaya lebih hati-hati ya untuk masalah penyayatan. Karena penyayatan ini kalau kita mengerjakannya buru-buru ya, ini akan berisiko juga teman-teman ya. Bisa juga menggores di pelepah yang muda dan juga bisa terjadi kepotelan ya teman ya. Nah di sini untuk masalah penyayatan ya, saya ingatkan lagi buat teman-teman yang baru bergabung membuat bonsai kelapa ini, lakukan dengan hati-hati ya, karena pisau sayanya juga ini sangat tajam teman ya, takut kena tangan ya. Jadi kita harus lakukannya dengan sabar ya teman ya, supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan ya teman-teman. Oke, setelahnya udah disayat teman-teman ya, ini jangan lupa juga ya, kita harus dilakukan ya pelepahnya, supaya pelepah di bonsai kelapa ini
jadi mekar ya, dan kelihatannya rimbun, dan bonsai kelapa ini menjadi bonsai kelapa yang bagus ya teman-teman. Jadi untuk di bonsai kelapa ini teman-teman, kita membuka kulit tapis ini tujuannya supaya tunas yang paling muda ini cepat mekar ya, dan bisa daun bonsai kelapa ini bisa jadi imbang ya teman ya. Kalau kita telah sayat, nah ini pastinya daun atau tunas yang paling yang masih muda ini teman-teman, ini akan menjulang tinggi ya teman ya kalau tidak disayat ya teman. Dan di sini juga banyak ya yang pelepah-pelepah yang bekas potongan sudah menua atau sudah kering ya teman. Jadi kita juga perlu kita buang, kita rapikan supaya bonsai kelapa ini menjadi bonsai kelapa yang indah ya teman. Jadi untuk di bonsai kelapa ini teman-teman, untuk masalah perawatannya ini sangat mudah. Yang penting kita harus rajin ya. Jadi perbedaannya bonsai kelapa, untuk menanam bonsai kelapa ini bukan sekedar menanam aja ya teman-teman. Jadi ya untuk teman-teman kita yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, jadi untuk di bonsai kelapa ini penanamannya ya pastinya ada trik dan juga perawatan yang harus kita lakukan ya teman-teman, supaya menghasilkan bonsai kelapa yang indah. Karena kalau untuk menanam bukan buat bonsai kelapa nih teman-teman, itu cuma sekedar nanam ya. Oke teman, jadi untuk perbedaan penanaman di bonsai kelapa ya pastinya ada perbedaan ya teman ya. Kita menanam membuat bonsai kelapa sama menanam biasa-biasa aja, itu perbedaannya yaitu pasti di hasilnya teman-teman ya. Kalau kita menanam cuma sekedar menanam, pasti hasilnya pun ya biasa-biasa saja ya teman-teman ya. Nah, di sini juga jangan lupa ya teman-teman, kita bersihkan juga daun-daunnya dari kotor-kotoran debu-debu ya yang menempel. Nah, di sini teman-teman, efek dari kutu putih, nah ini daunnya yaitu menghitam ya nih. Jadi saya lakukan pemotongan atau pemangkasan di daunnya karena sudah terkena kutu putih ya yang menempel, jadi kurang bagus ya, akhirnya saya potong ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya, khususnya untuk para pemula ya, supaya membuat bonsai kelapanya lebih semangat lagi, dan juga mencari bahan bonsai kelapanya ini supaya lebih giat lagi ya. Karena kita berkreasi di bonsai kelapa ini sangat asik dan juga unik ya teman-teman ya. Oke, hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini hasilnya jadi lebih rapi dan juga daunnya menjadi mekar ya teman ya. Pokoknya bonsai kelapa kita ini kalau kita perawatannya benar, pastinya untuk dipandang itu enak ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya. Saya iri video ini. Salam kopi tambah gula, dari sebuah kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.